Shalom. Ya, puji Tuhan. Datang di hadirat Tuhan itu harus penuh dengan sukacita karena kita menyembah Allah yang luar biasa. Mohon izin untuk buka masker. Untuk saudara-saudara terkasih, kami mohon yang membawa HP supaya di silence sehingga tidak mengurangi hikmatnya jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk minggu hari ini kita akan memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, yang mana PGI mengambil tata ibadah dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Di Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau yang disingkat dengan GKST adalah gereja Protestan yang terbesar di Sulawesi Tengah dan termasuk dalam kelompok gereja-gereja reformasi. Berdiri tanggal 18 Oktober 1947 yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan. Itu aja untuk profil singkat untuk tata ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara terkasih, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk masuk dalam meja perjamuan kudus hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Untuk ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budiman yang telah ikut dalam program katekisasi anak-anak kita yang sudah berjalan beberapa kali. Untuk itu kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdiri menyambut perjamuan kudus ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya aku di Golgata dibasuh darahmu. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya aku di Golgota dibasuh darahnya. Katakan suaramu
Jemaat Tuhan, ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dikuduskan di dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27. Mari kita bawa ibadah kita ini ke dalam tangan tuntunan penyertaannya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, Allah yang Maha Kasih, yang begitu baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu datang berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus, sebagai rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami buat penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, pada pagi hari ini sebelum kami jauh datang ke hadirat Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan layak untuk datang ke hadirat-Mu. Bapak yang baik, pada pagi hari ini juga kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan kali ini Tuhan, baik sebagai liturgos, sebagai singer, pemusik, LCD, bahkan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya suci kuduskan kami ya Bapa, layakkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh datang ke altar-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Begitu juga dengan seluruh jemaat yang hadir, Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan tuntunan penyertaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema perjamuan kudus hari ini, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita akan merayakan perjamuan kudus dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita akan kembali menaikkan kidung pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 311B, O Anak Domba, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Sahabat setia
mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Dia. Marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui dosa kita kepadanya. Ya Tuhan kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat dosa-dosa yang telah kami lakukan untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Kembali kita akan menaikkan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 14. Ayatnya yang pertama, muliakan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 14 ayatnya yang ketiga. Untuk bangkit berdiri, kita akan membaca amanat hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15 sampai ke-19 dan Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah sekarang amanat hidup baru seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian amanat hidup baru pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57. Semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan diteruskan pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kitab Habakuk, kitab ini memang jarang dikhotbahkan saudara. Maka dalam rangka hari doa, hari perjamuan kudus sedunia dan perkabaran Injil, PGI mengambil bahan ini. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4 diteruskan pasal 2 ayat 1 sampai 4. Habakuk setelah Nahum, sebelum Zefanya. Mari kita memberikan hati kita kepada firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik.
pasal 2 ayat 1 sampai 4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, Shalom. Salam kenal untuk semua. Saya Pendeta Budiman, pendeta melayaninya di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Panjaitan, di SD BPK Penabur. Lokasinya cukup strategis, dekat dengan Tugu Adipura Patung Gajah, dan tidak jauh dari Rumah Makan Begadang 2 yang melegenda. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke Begadang 2, nah seberang itu ada Jalan Panjaitan, disitulah gerejanya. Saya hadir bersama dengan Penatua Yayu dan suaminya. Boleh berdiri, Bu? Ini Penatua Yayu, ya, dan suaminya Pak Mugianto, pensiunan dari Brimob, dan dan karena Bapak Ibu ini saya tidak tersasat tiba di sini karena pengalaman saya bisa hadir di PAUK GPM. Terima kasih untuk kesempatannya boleh melayani dan bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Tema kita adalah berapa lama lagi ya Tuhan? Siapa yang pernah berdoa bertanya seperti ini kepada Tuhan? Siapa? Siapa yang pernah berdoa pakai ini? Tuhan, atau teman kalimatnya begini. Selain ini, Tuhan sampai kapan? Atau Tuhan berapa lama lagi? Siapa yang pernah itu sekali ya? Kalau beberapa kali, sering. Siapa? Oke, baik, terima kasih Bu. Berapa lama lagi? Sampai kapan Tuhan? Oke. Ketika kita mengatakan berapa lama lagi sampai kapan, saat itu apa yang sedang kita gumulkan? Apa? Sedang kesulitan? Sedang menghadapi kesedihan? Atau menghadapi apa? Ibu menghadapi apa? Pergumulan. Oke, sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi? Menandakan bahwa, aduh, bebannya ini berat banget sih. Sampai kapan ini aku harus menanggungnya? Habakuk punya beban, tetapi bukan pergumulan hidupnya, bukan. Bukan tentang keluarganya, bukan. Tapi apa? Habakuk melihat ada begitu banyak kejahatan yang terjadi di bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan, ibadahnya rajin, tetapi melakukan kejahatannya rajin. Nabi Habakuk itu nabi yang tidak disenangi pengajarannya. Jadi bayangkan di masa itu ada nabi yang mengajar atau berkhotbah, ada yang disenangi, ada yang tidak. Ciri-ciri nabi yang disenangi seperti apa kalau di masa Israel itu? Yaitu kalau mengajar, memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan hukuman Tuhan. Jadi kalau keadaan umat saat itu rusak, jangan katakan bahwa Tuhan akan menghukum, jangan. Katakan yang baik-baik. Makanya ada istilah di studi perjanjian lama,
Ada nabi istana dan nabi di luar istana. Kalau nabi di istana bicaranya baik-baik. Oh, raja, walaupun raja jahat ya, raja Israel ya, semua baik-baik saja. Tuhan menyetujui, Tuhan mengiyakan apa yang kau lakukan. Tapi kalau nabi di luar istana, ini yang seringkali Tuhan pakai untuk meluruskan yang bengkok, untuk mengembalikan umat yang menyimpang dari Tuhan, termasuk Nabi Habakuk. Karena Habakuk bukan di istana dan dia mendapatkan wahyu firman Tuhan untuk menyampaikan kepada Israel, maka yang disampaikan ya inilah kitabnya. Habakuk mulai dengan berkata bahwa berapa lama lagi Tuhan, terlalu banyak kejahatan ini, terlalu banyak orang-orang yang jahat, umatmu hidup beribadah kepadamu dengan setia, tetapi berbuat kejahatan. Habakuk menceritakan tentang kesedihannya. Saudara kalau melihat kejahatan di TV ya, sedih enggak? Melihat orang-orang yang sadis, marah enggak? Melihat orang-orang yang melakukan pelanggaran, sebutlah korupsi, marah tidak? 3 hari yang lalu saya baru marah sekali. Tentang apa? Marah karena sejarah tidak mencatat itu, atau minimal para sejarawan Indonesia mosok gak ketemu si data itu. Apa yang buat saya kesal sekali begini. Kita sangat ingat pembangunan Jalan Anyer, betul? Ingat ya? Yang terkenal itu kan dulu zaman Dendles, betul ya? Dulu kita belajar semua yang kerja membangun jalan itu enggak dibayar, betul? Ya kan? Kerja paksa, betul? Itu yang kita ketahui. Saya juga tahu begitu kan. Wah, Belanda ini tegel ya, dasar company, dasar penjajah gitu kan. Kita memaklumi kalau orang Belanda seperti itu. Maka ketika pernah kita meminta ganti rugi kan, meminta uang kepada kerajaan Belanda atas penindasan, termasuk di bawah-bawah itu soal membuat jalan di Anyer sampai Jawa Timur ya, berapa ribu kilometer. Nah yang buat kesal itu begini, saudara, ada catatan resmi mengatakan bahwa pemerintah Belanda mengeluarkan dana untuk pekerjanya, tetapi diberikan kepada bupati, tetapi tidak pernah sampai kepada rakyat. Kesal, saudara? Marah kan? Marah kepada siapa? Kepada Belanda? Enggak. Kepada siapa? Para bupati itu. Ternyata dari dulu ya begitu, saudara. Ya. Kesal, saudara? Kesal membayangkan ribuan orang mati itu, saudara ya. Bagi Belanda, pekerja konstruksi Anyer itu berontak. Kesal Belanda, kenapa? Belanda pikir aku udah bayar kok, ya toh. Tetapi rakyat mengingatkan aku belum terima. Ternyata kalau kita di hadapan kejahatan, di hadapan yang melakukan kesalahan, melawan hukum, kita pasti kesal dan itu wajar, normal. Kalau orang melakukan kejahatan, bahkan kejahatannya terang benderang, bahkan yang diam-diam, kalau kita diam aja, nggak merasa apa-apa, nggak sedih, itu yang tidak normal. Bisa jadi para nabi yang di istana mengatakan, oh jamak, kalau orang menekan yang lain, menindas ketidakadilan, itu biasa, itulah namanya hidup di dunia. Itulah perkataan para nabi istana. Tetapi Habakuk tidak mengatakan begitu. Habakuk marah, sedih dengan kekerasan, kejahatan yang ada di dunianya saat itu. Ia menangis dan bertanya, Tuhan mengapa kok nggak ikut campur tangan di tengah segala kejahatan, penderitaan? Kok diam saja? Itu pertanyaan di pasal 1. Tapi kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, Tuhan tidak tinggal diam. Kita percaya buat orang Jawa, katanya Gusti ora sare. Kata penulis Alkitab, amin dalam bahasa lain. Kan di Alkitab nggak ada dikatakan aku tidak tidur, nggak ada begitu. Tapi maksudnya adalah Allah memperkarakan, Allah tidak tinggal diam.
Sekasih Tuhan, kata-kata Nabi Habakuk mencerminkan juga isi perasaan dan pikiran kita, karena kita menyaksikan banyak kekerasan kejahatan yang terjadi, yang kita baca, kita tonton, termasuk kejahatan politik. Kita tidak perlu sebutlah saudara ya, kita sudah tahu belakangan ini semakin memprihatinkan bagaimana politik identitas itu dipakai. Apa sih politik identitas itu? Setiap perbedaan yang ada di tengah warga masyarakat itu dipakai untuk dibenturkan. Itu maksudnya. Mengapa politik identitas berbahaya? Karena perbedaan itu dipakai untuk membenturkan. Itulah contoh. Pohon cemara itu dianggap pohon dengan agama tertentu, itu pohon Kristen, ya kan? Maka di rumah yang bukan Kristen jangan pasang pohon cemara. Itu politik identitas. Kalau orang Kristen ke pasar beli ketupat, orang bertanya, agama apa? Padahal itu hanya ketupat. Itu politik identitas. Begitu saudara. Orang pakai topi Sinterklas dianggap Kristen, padahal dia bukan agama Kristen gitu ya. Itu dianggap politik identitas, padahal topik Sinterklas kan nggak ada hubungannya dengan kekristenan. Memang Sinterklas itu orang Kristen? Coba cek gereja mana dia. Kita nggak tahu kan, karena dia bukan Kristen. Ya, apakah Sinterklas pernah berbicara tentang bayi Yesus? Yesus lahir di kandang domba. Jadi apa? Santa itu adalah buatan orang sekular yang tidak merasa perlu punya iman, tetapi punya sesuatu hal yang menyenangkan di hari Natal. Nggak mau Kristus, membuat gembiranya bukan Kristus karena Santa Claus. Maka bukan Kristen. Orang yang memakai perbedaan-perbedaan itu untuk memperuncing perbedaan, itulah disebut dengan politik identitas. Berbahaya enggak? Berbahaya. Dan itu yang dipakai, kita menyaksikan dampaknya luas, saudara. Peristiwa di Jakarta, tapi dampaknya itu luas. Secara alamiah, manusia itu memang secara alamiah, diri manusia itu, pikiran manusia itu memang tidak bisa hidup dengan orang yang berbeda secara alamiah. Tetapi hukum, tetapi peradaban, bahkan firman Tuhan mengajak kita untuk merayakan perbedaan. Saya pernah melihat burung lovebird, pernah ini punya atau pernah melihat, dari sekian burung belasan ya, ada yang matanya buta, dilukai oleh teman-temannya. Kenapa? Saya tanya, kenapa ini? Karena warnanya beda, dibully. Burung bully, saudara. Lovebird itu dibully. Terus saya berpikir, iya juga ya. Semua makhluk hidup benci dengan mereka yang berbeda. Tetapi peradaban mengajari, bahkan firman Tuhan mendidik kita untuk menghargai orang yang berbeda. Nah, kejahatan yang kita lihat salah satunya adalah kejahatan seperti ini. Bagaimana perbedaan dibuat, dipakai untuk memenuhi hasrat orang-orang tertentu untuk sekedar mencari kuasa. Saya tidak tahu di daerah ini, di GPM ini, apakah kalau Natalan atau Lebaran masih tidak ada kunjung-kunjungan. Coba perhatikan, sejak tahun 2006 ya, coba perhatikan, sudah jarang sekali tuh, ya kan? Kunjung-kunjungannya. Kenapa? Karena di masa itu dibiarkan para pengkhotbah mengkhotbahkan yang aneh-aneh, memperuncing perbedaan. Bahkan sekarang kalau ada kunjungan, orang menjadi bertanya, tanda tanya. Tetapi bersyukur saudara, sekarang nggak begitu. Kenapa? Kita bersyukur bahwa Tuhan memakai orang-orang di pemerintahan untuk tercelikan matanya. Saya mulai waktu itu saya ingat sekali bertanya, tapi orang diam aja. Lagi pula saya bertanyanya enggak kemana-mana di sekitar gereja atau di komunitasnya. Kok bisa ada konferensi internasional sebuah ormas berbahaya di dunia di Jakarta 2007? Saya bilangnya aneh ya, bisa gini diizinkan. Dan ternyata ormas itu
memberi petaka bahaya. Nggak boleh sebut saudara ya. Saudara kasih Tuhan, kejahatan yang lain adalah kejahatan yang buat kita malu. Siapa yang malu dengan berita FS? Malu nggak saudara? Aktivis gereja loh saudara, FS itu. Malu. Tapi kita bersyukur punya Kapolri yang Kristen. Dalam sejarah Indonesia ada dua, yang satu Katolik, Bapak Hugeng, yang kedua Bapak Listio Sigit. Makanya doakan saudara, Bapak ini, Kapolri ini, karena dia punya tugas besar merapihkan banyak hal. Habakuk menyadari hidupnya itu banyak, lingkungan Israel itu banyak kejahatan, tetapi Habakuk tidak tinggal diam. Dengan bahan yang kita baca, ia mengajak kita semua untuk jangan hanya meratap, jangan hanya berkeluh kesah, aduh dunia seperti ini, sudahlah. Bahkan jangan kehilangan pengharapan. Tetapi Habakuk mengajak kita untuk tidak tinggal diam. Serukan kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan lakukan sesuatu. Dan juga mengajak kita untuk menyerukan keprihatinan. Habakuk itu ngomong saudara, kepada banyak umat, kalau umat Allah sadar dong, tunjukkan kehidupanmu sebagai umat Allah. Dan juga apa yang dikatakan ditulis oleh Habakuk mengajak kita untuk ingat, di tengah segala kejahatan, ketakutan, kebingungan, rasa beban, satu hal yang paling penting bahwa ada pelipur lara, ada penghiburan, ada perlindungan, dan kita diajak untuk mencari pertolongan kepada Allah, termasuk di dalam masalah-masalah kejahatan. Saya kasih Tuhan, perjuangan kita saat ini kan perjuangan menghadapi kejahatan kata-kata. Ya, jadi kalau membalas kata-kata WhatsApp kita, tanggapan kita di media sosial itu juga bisa menjadi kekerasan. Hati-hati saudara ya, kalau mengetik sesuatu, karena itu ada undang-undang ITE yang bisa menjerat kita semua, hati-hati. Tapi juga dengan kata-kata kita bisa memakai untuk menyuarakan sesuatu. Postingan kita, komentar kita di media sosial, di Facebook, di mana begitu ya, itu bisa dipakai menjadi kebaikan kalau kita melakukan dengan cara yang baik. Seperti apa? Kalau ada postingan yang memang menyerukan suara tertentu, kebenaran, keadilan, kita perlu memberi like. Like itu pertanda bahwa semakin banyak like akan menjadi trending topik di media sosial, dan itu akan dibaca oleh petinggi. Maka kalau ada siapapun yang memposting apa, dan itu memang baik, bagus, kasih like. Siapa di sini yang suka Facebookan? Siapa yang Facebookan? Nggak ada, oke baik. Konon anak-anak milenial, jadi gini, kalau ada yang bilang Facebookan, kita tahu itu generasi tahun berapa. Kalau yang Facebookan itu umurnya 30 tahun ke atas, ya sampai oma-oma ya. Tapi kalau anak-anak muda minimal punya Instagram, selebihnya TikTok. Siapa bapak-bapak yang TikTokan? Itu pun bisa dipakai Bapak Ibu untuk pemberitaan Injil, bisa kan? Walaupun hanya singkat berapa, setengah menit ya TikTokannya. Saya tidak punya TikTok, hanya enggak juga pasang TikTok. Jadi kalau saya melihat TikTok yang orang masukkan ke IG-nya, saya enggak pasang TikTok begitu. Karena IG aja kadang menyita waktu, banyak yang perlu dilihat. Artinya saudara, netizen kita kan terkenal nih, netizen ya. Netizen plus 62, itu apa tuh? Indonesia kan? Terkenal kalau ngomong itu pedes. Ingat tidak? Lomba catur, Grandmaster catur siapa? Dewa ya. Pecatur Indonesia namanya Dewa. Lawan Grandmaster dari luar negeri. Grandmaster luar negerinya itu dibully sama orang Indonesia. Ya, di Twitter, di Facebooknya, sampai tutup akun. Terkenal Indonesia itu kalau komentar sadis-sadis. Anak gubernur Jawa Barat meninggal di sungai di mana? Swiss.
Dibully, dikasih nilai 1 bintangnya. Lokasi pariwisatanya begitu. Wah, dunia marah, ini apa orang Indonesia sih gitu ya. Ada meninggal dibilang hati-hati, sungai berbahaya begitu kan, macam-macam lah begitu. Kata-katanya menyakitkan. Tapi dengan kata-kata yang baik pun kita bisa menyuarakan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu pertanyaan untuk kita semua adalah bagaimana kita berdoa ketika menghadapi kejahatan. Jangan ciut hati, saudara, ini penting. Melihat teman-teman berbuat jahat, jangan ciut. Dan juga jangan ikut-ikutan. Doa Tuhan, doakan Tuhan, aku ini di tengah situasi yang seperti ini, aku ini bingung Tuhan, cepat tergoda tapi takut, tolong aku Tuhan, doakan. Bahkan baik untuk mendoakan teman-teman kita yang kita tahu berbuat jahat, doakan, sebut namanya kepada Tuhan. Tuhan, si A ini aku tahu, dia itu melakukan ini loh Tuhan, tolong celikan matanya untuk kembali kepada Tuhan. Itu yang benar. Jangan mentang-mentang teman, sudahlah, TST ya, tahu sama tahu. Kalau kita tidak sanggup memberi masukan, nasihat, doakan orang itu supaya Tuhan ketuk hatinya, lembutkan hatinya. Yang kedua adalah apa yang dapat saudara lakukan untuk mencegah kekerasan, kejahatan, minimal di rumah tangga. Jangan buat prank Bapak Ibu ya, datang ke Polres, ya kan? Bahwa ini staf di Kapolres ini saya dipukul pada pakai make up begitu ya. Jangan buat prank. Dan jangan juga betulan. Saya ingat sekali dulu saya tinggal di kompleks BCA di Palapa, itu kompleks lucu. Dulu namanya BCA karena punya karang BCA, sekarang dibeli banyak orang. Sekarang daerah itu di kecil, mungkin satu kompleks itu cuma 10 rumah, diisi oleh kebanyakan komisaris sebuah bank BPR yang sebut namanya ya di Bandar Lampung. Yang lucu adalah mbak-mbaknya ini kumpul di tengah, ada taman ya, mereka kumpul gosip apa? Tentang orang Kristen. Apa gosipnya? Ini menarik. Mbak-mbak ini, enakan itu coba kalau para suami-suami, aku mau lah kalau misalnya kayak orang Kristen tuh jarang ribut, terus gak pernah dipukul, kata gitu. Baik banget. Kalau berantem itu sebentar, terus nggak pernah bilang cerai begitu. Kata mbak-mbaknya nih. Apa artinya? Ternyata ia melihat keluarga Kristiani, bagaimana menghadapi perbedaan. Kalaupun ribut-ribut, kebanyakan orang Kristiani kan memegang apa dikatakan Paulus ya, jangan sampai matahari terbenam. Jadi apa artinya? Jangan lama-lama gitu kan. Konflik itu, perbedaan itu bisa diselesaikan. Mbak-mbak melihat itu. Berarti apa? Kehidupan rumah tangga kita pun dapat menjadi sarana pemberitaan Injil, saudara. Baik oleh anggota keluarga maupun tetangga. Tuh lihat tuh rumah orang Kristen. Tiap kali maghrib ya ada aja prang, pecah, katanya lempar-lemparan begitu ya. Ribut. Yang satu kasih dahan, yang satu teriak-teriak. Berarti itu orang lain pun menyaksikan orang Kristus seperti apa. Tidak mungkin kita menjadi pemberita Injil yang baik kalau kita wajahnya muram. Kan Injil apa artinya? Kabar baik toh? Mosok kabar baik muram karena punya masalah di kantor di mana begitu. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Yang namanya hidup pasti ada pergumulan. Kalau mau lurus, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, itulah ketika tunggu waktunya, ketika bersama Bapa di sorga. Tunggu. Selama hidup pasti ada. Dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman sekerja, pasti ada kehidupan ini dalam pergumulan. Tetapi ingat, kita orang Kristen punya pengharapan. Makasih. Habakuk mengajari kita di tengah kejahatan yang begitu menyakitkan, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan bisa berkarya menolong kita di tengah situasi ini. Maka saudara kasih Tuhan, kita dipanggil oleh Allah dengan firman Tuhan ini untuk mengandalkan Tuhan di tengah segala pergumulan kita.
menghadapi kejahatan, kekerasan, dan juga terbuka untuk mengambil diri kita, berperan serta untuk mengatasi penderitaan yang ada, kejahatan yang ada. Jangan diam, katakan sesuatu, doakan sesuatu atas situasi yang ada. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia bekerja melalui kita, melalui orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberi kita kekuatan untuk menanggung segala perkara di dalam Dia. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, firman-Mu mengingatkan kami di tengah segala kejahatan, penderitaan, kekerasan yang terjadi. Tuhan hadir, Tuhan melihat, dan biarlah Tuhan boleh memakai kami untuk hadir di tengah situasi itu, menjadi terang, menjadi pembawa berkat, menjadi pemberita kabar baik. Maka jagalah kami ya Tuhan, untuk tidak ikut-ikutan menjadi pelaku, melainkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dipakai membawa damai. Dan kalau kami menjadi korban di tengah kekerasan yang ada, kejahatan yang ada, buatlah kami percaya Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Dan ajarlah kami untuk tidak melakukan pembalasan, ajarlah kami untuk tidak mendendam kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kami. Biarlah kami percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan ketahui dan menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, biarlah sabda-Mu membentuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak remaja. Didengar telinga
remaja kita untuk persembahan pujiannya. Biarlah kehidupan mereka Tuhan selalu memberkati. Saudara terkasih, kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh, ayat yang pertama dan yang ketiga. Mari kita rendahkan hati kita supaya kita layak datang di hadirat Tuhan menerima perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, kita masuki pelayanan perjamuan kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, yang dalam anak-Mu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah perjamuan kudus ini. Kepadamu ya Bapa, kami mempersembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami yang sudah dimuliakan itu. Dan supaya kami tak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhanlah yang hidup di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah dari rasa kebencian dan dengki yang dapat menyebabkan kami hidup dalam keterpisahan. Ajarlah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan yang menghendaki supaya semuanya menjadi satu, sebagaimana dengan tanda-tanda perjamuan kudus yang sekarang terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan ini. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang sekarang masih tersebar di seluruh muka bumi ini di dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan kesukacitaan kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain. Dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, sehingga Ia datang kembali. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Amin.
Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat, mari bangkit. Kita akan kembali menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 144B, ayatnya yang pertama. Supaya kita dipeliharakan oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose pasal 3 ayat 1b. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia. Silakan duduk. Para penatua, mari bersiap untuk menerima perangkat perjamuan kudus. Para jemaat Tuhan, mari kita menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Para penatua, silakan.
para saudara-saudara yang hendak mengikuti perjamuan kudus dan belum mendapatkan roti dan minuman syukur. Apakah ada yang belum mendapatkan? Jemaat Tuhan, roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan Dia. Cawan minuman yang kita pegang pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, kamu semua menjadi peringatan akan Dia. Jemaat, silakan duduk, kita memuji nama Tuhan. Jemaat terkasih, kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 412, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Dunia, kau benar.
kita mengucap syukur untuk layanan perjamuan kudus. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memuji Tuhan yang Maha Murah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terambil dari Mazmur 103 ayat 1, 2, 12 dan 13. Mari kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami telah memperingati kematian dan kebangkitan Engkau ya Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur atas kemenangan yang meluputkan kami dari cengkraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta memuji nama-Mu di dunia ini. Dengarkanlah doa kami yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan sebagai Raja alam semesta. Dalam kesempatan ini kami mau mengingat jemaat-Mu yang sakit. Kami mau menyebut beberapa di antaranya adalah Ibu Widiawati, Ibu Jahni Ikawati, Bapak Adimon Gultom, anak Getsa Maharani, cucu dari Bapak Jumadi. Kepada mereka yang kami sebutkan dan juga orang-orang yang belum kami sebutkan namun Engkau sungguh mengetahuinya dalam keadaan sakit atau dalam masa penyembuhan, biarlah Tuhan memberikan pertolongan, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan. Biarlah dalam kelemahan mereka boleh merasakan kekuatan dari Tuhan. Topanglah ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di PAUK Gula Putih Mataram. Engkau menuang terus berkat-Mu bagi kehidupan bergereja, kehidupan bersekutu, kehidupan bersaksi, kehidupan layanan kasih. Biar Tuhan terus menumbuhkan jemaat ini begitu rupa dalam kesetiaan kepada Kristus. Engkau pakai tiap-tiap anggota jemaat dan simpatisan di dalam gereja ini untuk menjadi terang Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, majelis jemaat, dan juga aktivis-aktivis gereja dalam melayankan layanannya. Biar kasih setiamu yang menopang, kekuatan Tuhan yang menyertai, dan berkat Tuhan yang melampaui segala akal dan tempat menyertai para pelayan Tuhan di sini dan seluruh jemaat dan simpatisan. Inilah doa kami yang kami taruh di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, yaitu iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita. Kaum wanita, kami persilakan untuk maju ke depan. kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Amin. Ya, untuk itu saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita menjalankan persembahan kita akan membaca nats untuk ayat persembahan kita pada hari ini yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-13. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil kita menjalankan persembahan kita angkat Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Untuk persembahan hari ini Bapak Ibu, satu untuk gereja dan satu untuk persembahan khusus Perjamuan Kudus yang akan diserahkan untuk PGW Lampung. Betapa
persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Engkau berkati hati kami ya Tuhan Yesus, agar firman yang kami dengar boleh tumbuh dalam hati kami, boleh berakar, boleh berbuah yang manis ya Bapa. Jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Berkati pelayanan Bapak Pendeta Budiman Tuhan Yesus, berkati keluarganya, berkati usahanya ya Bapa. Kami telah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Suci kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan Yesus, agar layak di hadapan Tuhan untuk dipergunakan bagi pelayanan gereja-Mu di POG GPM ini. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, karena kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memberkati kami ya Tuhan Yesus, yang sanggup memenuhi segala keperluan hidup kami. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang telah kami terima di dalam hidup kami. Inilah doa persembahan kami yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, kami silakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca warta jemaat kita untuk ibadah minggu untuk tanggal 16 Oktober 2022. Untuk warta keuangan seperti yang ada di sangkakala, totalnya 4.053.000. 4.053.000. Pengumuman yang pertama, Majelis dan Jemaat POG GPM mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Budiman beserta dengan rombongan Bapak Ibu yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan persembahan hari ini diadakan 2 kali untuk kas gereja dan perjamuan kudus, dan khusus perjamuan kudus hari ini akan diserahkan kepada PGIW Lampung. Yang ketiga, ibadah keluarga hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 seperti biasa kita masih di gereja, yaitu gabungan sektor A dan B yang akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Firman Mendropa, liturgos Ibu Nunung, pemusik oleh Bapak Daud Sulaksono. Yang keempat, minggu ini katekisasi diadakan pada hari Senin untuk anak-anak kita yang katekisasi tanggal 17 Oktober 2022 pukul 19 WIB sampai dengan selesai di rumah masing-masing dan akan dilayani oleh Pendeta Rizwan Pangaribuan MTH dari PGIW. Selanjutnya, majelis menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Majelis POG GPM juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami persilakan untuk Ketua Panitia Pembentukan Majelis. Ada yang mau disampaikan? Ya, shalom. Saya minta waktunya sebentar ya. Jadi pengumuman bagi semua jemaat POG GPM ya, masa majelis kami yang ada sekarang berakhir di tahun depan 2023, tepatnya di bulan Maret. Dengan demikian penatua para majelis sudah menetapkan panitia pembentukan calon majelis yang baru ya. Jadi kami akan ke depan, minggu-minggu ke depan akan membagikan angket. Adapun sedikit saya cerita kegiatan kami ya dari awal sebentar saja. Mungkin bisa ditampilkan Pak Daud kegiatan di tanggal 16 September. Ya, oke.
Jadi yang pertama, melalui penetapan PPM POGPM periode 2023-2026 oleh Majelis POGPM melewati rapat majelis, ya, ditetapkan panitia pembentukan majelis, ya. Kemudian kami mengadakan rapat tanggal 4 Oktober untuk penetapan pangkat dan budget. Kemudian tanggal 18 ada rapat lagi, ya, dan kami sudah laporkan di rapat majelis form angket yang akan kami bagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di minggu-minggu ke depan, dan juga anggaran yang kami coba susun, dan anggarannya puji Tuhan di mana-mana namanya anggaran mengalami kenaikan, ya, karena inflasi. Tapi kami panitia yang ada sekarang justru budgetnya lebih kecil dari budget yang sebelumnya. Kemudian kami nanti hari Selasa depan akan rapat kembali. Kemudian kami tanggal 6 November akan bagi kepada jemaat. 20 November akan pengumpulan angket sampai dengan nanti penubuhan majelis baru, ya. Itu targetnya di bulan Maret. Kami mohon dukungan daripada semua jemaat untuk mensukseskan program pemilihan majelis baru angkatan 2023-2026. Adapun angketnya, supaya bapak-bapak nanti ketika kami bagi nggak bingung, ya. Ini angketnya tolong ditampilkan, ya. Ini angketnya adalah bapak-bapak bisa mengisi nama-nama calon majelis yang menurut bapak ibu layak, ya. Adapun kelayakannya bisa ditampilkan lagi lampirannya. Nah, ini, ya, ini ke atas lagi. Nah, ini. Jadi kita mengambil selalu kembali kepada firman Tuhan, Pak Pendeta, ya. Jadi dasar-dasar jemaat untuk milih seorang penatua dan diaken adalah sebagai berikut, Pak. Ya, seorang dari yang tidak bercacat rohani tentunya, ya. Suami ya cukup dari satu istri, ya. Kalau suami dari 2 istri nggak boleh dipilih, ya. Dan saya kira di sini nggak ada. Amin. Jika juga dia sebagai istri, dipastikan kita doakan istri yang terhormat yang untuk menjadi seorang majelis. Dan juga bukan seorang peminum, ya, pemarah, pemfitnah dan bercabang lidah. Saya kira di sini juga nggak ada. Amin. Iya. Dan ini yang paling penting, ya, sebagai seorang calon majelis, dia bukan seorang yang baru saja bertobat, tapi dia sudah CD atau batus dewasa dan sudah bisa dikatakan dewasa secara rohani, ya. Itu cuma jemaat sama Tuhan yang bisa menilai. Kemudian tentu saja mempunyai nama baik bukan hanya di gereja tapi di luar sana. Tapi saya yakin dan percaya jemaat POGPM di sini semuanya punya nama baik, baik di dalam maupun di luar gereja. Amin. Iya dong, ya. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu pilih sebuah nama, itu tidak sedang ada dalam penggembalaan khusus atau tidak sedang terkait masalah hukum, dan saya kira pun Bapak Ibu setuju nggak ada di sini. Amin. Iya. Kemudian tata caranya, jadi tadi ada 8 nama, ya. Tadi kembali lagi ke tadi, ya. Nah, itu ada 8 nama, tapi bapak-bapak tidak bisa menulis nama itu dengan nama saya, Oslan Wijaya Panjaitan. Kenapa? Karena di bawahnya ada persyaratan. Inilah daftar nama anggota majelis yang sudah menjabat 2 periode. Jadi nama saya Pak Oslan Panjaitan ada kan? Oh, harus ada, ya. Nah, itu nomor 4. Itu nomor 4 saya sudah 2 kali menjabat periode. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memilih saya lagi, ya. Ada amin? Gimana nih Pak Pendeta? Iya, pokoknya dari nomor 1 Pak Bambang itu enggak boleh ditulis, ya. Nama Bu David enggak boleh. Nama Bu David boleh, ya. Pak David jangan, ya. Bu Risma enggak boleh. Bu Bambang juga bisa, ya. Bu Oslan juga bisa, ya.
Ini jadi saya jadi ini dong ya, lagi promosi. Bahwa itu contohnya lah ya, jangan saya sebut, nanti ditulis lagi ya. Pak Saab Mantua Parlemen Naibau tidak boleh ditulis, tapi Bu Selvi boleh ditulis. Ya, ada amin? Aku aminnya gede, tapi saya enggak ya, kacau juga. Ya, jadi itu ya nama-nama yang tidak boleh ditulis dari nomor 1 sampai 12. Banyak kok nama-nama yang lain ya. Saya kira semua jemaat pasti tahulah ya. Kalau bingung nanti tanya saya namanya siapa, boleh saya kasih pilihan ya. Oke, mungkin balik lagi tadi ya, tata cara angket mungkin ada yang belum saya jelasin. Nah, yang boleh milih itu jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau sidi ya. Jemaat juga dalam mengisi tidak boleh ada paksaan ataupun dorongan dari siapapun ya. Pemilih adalah jemaat yang sudah ada di sini di GPM itu paling enggak 6 bulan ya. Yang nomor 4 tadi saya sudah jelaskan, sudah 2 kali periode, enggak boleh dipilih lagi ya. Nanti batas akhir pengumpulan angket tanggal 20 November, lebih cepat lebih baik ya. Dalam satu keluarga, misalnya keluarga saya, Bapak Ibu nggak bisa dong tulis nama nomor 1 Bapak Osman Wijaya Panjaitan, nomor 2 Ibu Meriana Sijabat, nggak bisa ya. Cuman boleh tulis salah satu. Udah mengerti ya? Amin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan mungkin ada jemaat yang belum datang, saya kembali lagi sosialisasi sehingga semuanya boleh mengerti bagaimana memilih majelis. Saya kira sangat simpel ya. Oke, itu pengumuman tambahan yang pertama. Yang kedua, lewat hamba Tuhan Bapak Pendeta Budi dari gereja GKI ya, kita dapat selebaran ini ya. Nanti di belakang itu ada, ini saya akan bacakan, yaitu dari organisasi Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu programnya Satu Dalam Kasih ya. Targetnya 155.000 Alkitab bagi 155.000 orang ya. Jadi SDK ini, Satu Dalam Kasih ini salah satu program Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau Alkitab bapak-bapak yang bapak pegang itu adalah ada tulisannya LAI ya, coba dicari pasti ada tulisan LAI. Itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita. Nah, ini pingin melakukan proses penginjilan ya, dengan cara mencoba menjembatani kebutuhan Alkitab bagi daerah-daerah yang terpelosok Bapak Ibu ya. Jadi daerah-daerah terpelosok itu belum tentu punya Alkitab seperti Bapak Ibu yang pegang. Saya kira ini program yang luar biasa ya. Juga mungkin ada jemaat di luar sana yang tidak punya hepeng, tidak punya sanggup untuk beli Alkitab, padahal mereka rindu ya untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk bisa memberikan dana seberapapun ya yang boleh Bapak Ibu berikan. Ini ada formulirnya nanti di depan sana di meja ketika Bapak Ibu mau pulang ya. Kemudian ini juga ada amplopnya, boleh pakai mobile banking langsung ke BCA, boleh pakai kris ya, atau boleh juga cash langsung dimasukin, langsung dikasih ke Pak Pendeta Budi. Atau nanti misalnya, oh ini pertengahan bulan saya pengen ngasih agak gede deh, nanti misalnya tunggu gajian di bulan 11 misalnya, gak apa-apa juga ya. Kalau memang Tuhan menggerakkan Bapak Ibu sekarang ya sekarang, kalau nanti juga gak apa-apa ya. Jadi ini ada program dari LAI, mari kita bantu dengan seberapa yang bisa kita bantu, demi untuk mensukseskan juga supaya menjadi berkat bagi umat Kristen di seluruh pelosok Indonesia. Amin. Ya, mungkin dari Pak Budi ada tambahan, silakan Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak Penatua. Jadi rekan-rekan sekalian,
tiap tahun itu LAI memang seperti disampaikan membagikan Alkitab kepada banyak pihak. Ini kesempatan kita untuk dipakai Tuhan melalui persembahan kita. Apa yang kita berikan itu dikumpulkan, nanti dibuatkan Alkitab untuk disebarkan ke pelosok-pelosok daerah terpencil di Indonesia. Sebagai cerita, 7 tahun lalu LAI membawa Alkitab ke daerah Papua. Ada orang di dalam Papua perlu berjalan 2 hari untuk tiba di lokasi di mana ada LAI, dan mereka senang sekali dapat Alkitab. Alkitab yang dibagikan macam-macam, ada Alkitab untuk orang dewasa dan anak-anak dengan bergambar. Jadi bayangkan mereka pulang, berangkat 2 hari, tiba di lokasi, menerima Alkitab, itu nangis, saudara. Karena bisa punya Alkitab yang diidamkan, dirindukan. Setelah itu mereka pulang ke kampungnya, membawa Alkitab yang diberikan. Nah, semua Alkitab yang ada itu yang diterima oleh banyak orang di pelosok itu dipersembahkan dari warga gereja di seluruh Indonesia yang ikut dalam program ini. Maka mari kita juga boleh berbagi kasih dengan program Baga Alkitab Indonesia. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Tiba kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian penutup kita dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Yang ketiga, Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Jemaat, kami silakan duduk untuk saat teduh sejenak. Kami mohon jemaat untuk tidak langsung pulang. Kita akan masuk dalam doa untuk ucapan syukur kita pada hari ini. Untuk itu kami persilakan Bapak Saiman untuk membawa doa berkat jasmani kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kembali kami datang mengucap syukur kepada Engkau. Berterima kasih atas berkat di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami dengan berkat rohani, firman Tuhan, puji-pujian dan suasana ibadah yang menolong iman kami teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, juga pada saat ini ya Bapa, kami Tuhan lengkapi dengan berkat jasmani yang sudah Tuhan siapkan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum kami nikmati Bapa, biar Tuhan memberkati menguduskannya sehingga boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Kami seluruh jemaat juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Budiman yang saat ini bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, di segala apa yang Tuhan tempatkan baginya, dan Tuhan berkati pelayanannya itu dengan sukses dan baik. Juga perjalanannya pulang dengan satu rombongan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Tuhan melindungi, menyertai di dalam perjalanannya sehingga selamat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah beserta engkau, selamat bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai sayangnya perkauanmu, sampai Kristus datang.